Warisan Wali Songo dalam penyebaran Islam. Kita langsung saja ke materi yang pertama. Materi yang pertama adalah apakah Wali Songo itu ada? Informasi tentang mereka seringkali bersifat legenda atau telah melalui berbagai bentuk cinta yang dipertahankan dalam budaya lokal. Nama-nama Wali Songo itu sendiri seperti Sunan Kalijaga, Sunan Ampel, dan Sunan Bonang masih sangat dikenal dan diingat, tetapi tidak ada bukti sejarah yang secara tegas membuktikan semua detail kehidupan mereka. Meski begitu, peran mereka dalam menyebarkan Islam di Jawa sangat signifikan, dan mereka dianggap sebagai figur yang memiliki pengaruh besar dalam sejarah keagamaan di Indonesia. Selanjutnya adalah Wali Songo menurut para ahli. Menurut M. Quraish Shihab, dalam pandangannya, Quraish Shihab menunjukkan bahwa Wali Songo mengajarkan Islam dengan cara yang sangat bijaksana, menyelesaikan dengan konteks budaya dan kepercayaan yang sudah ada di masyarakat pada saat itu. Mereka memperkenalkan konsep tauhid dan ajaran moral Islam dengan cara yang tidak merusak adat tradisional masyarakat Jawa. Selanjutnya adalah pendahuluan. Wali Songo adalah sekelompok 9 ulama atau wali yang sangat berpengaruh dalam penyebaran Islam di Jawa atau Indonesia pada abad ke-15 dan 16. Mereka memainkan peran penting dalam mengislamkan masyarakat Jawa dengan pendekatan yang adaptif dan kultural. Pertama, pendekatan kultural. Wali Songo dikenal menggunakan pendekatan yang ramah terhadap tradisi lokal untuk memudahkan penerimaan ajaran Islam oleh masyarakat Jawa. Mereka tidak menghilangkan sepenuhnya kebiasaan lama, melainkan mengadaptasinya dengan nilai-nilai Islam. Misalnya, mereka menggabungkan unsur-unsur ritual Jawa dengan ajaran Islam, seperti dalam perayaan hari besar Islam yang dipersesuaikan dengan budaya lokal. Pendekatan adaptif. Pendekatan adaptif yang digunakan oleh Wali Songo dalam penyebaran Islam di Indonesia memiliki ciri khas yang sangat kuat, yaitu kemampuan mereka untuk menyelaraskan ajaran Islam
dengan budaya lokal yang sudah ada. Wali Songo dikenal sebagai para penyebar agama Islam yang bijak dalam menghadapi perbedaan budaya dan kepercayaan yang ada di masyarakat. Metode penyebaran ada 4. Metode penyebarannya pertama adalah pengajaran dan dakwah yang menyeluruh. Mereka tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga memfokuskan pada pembentukan karakter, moralitas, dan etika. Melalui pengajaran ini, Wali Songo berhasil membentuk masyarakat yang lebih religius dan beradab. Kedua, penyebaran Islam melalui seni dan budaya. Wali Songo juga memanfaatkan seni dan budaya untuk menyebarkan Islam. Mereka menggunakan wayang, gamelan, dan seni lainnya sebagai media dakwah. Contohnya, Sunan Kalijaga terkenal karena menggunakan wayang kulit untuk menyampaikan pesan-pesan moral dan ajaran Islam. Ketiga, keharmonisan dalam beragama. Selain berdakwah kepada masyarakat Jawa, Wali Songo juga menunjukkan pentingnya toleransi antar agama. Mereka seringkali bekerjasama dengan penguasa lokal yang beragam, menciptakan hubungan yang Islam di Indonesia sangat besar, dan pengaruh mereka masih terasa hingga sekarang dalam budaya pendidikan dan kehidupan sosial di masyarakat. Keempat, terakhir, pendirian pesantren. Pesantren sudah menjadi salah satu warisan terbesar Wali Songo. Mereka mendirikan pesantren dengan pusat pendidikan, agama, dan tempat penyebaran ilmu Islam. Pesantren menjadi lembaga yang terus berkembang pada zaman ini dan melahirkan banyak ulama yang melanjutkan dakwah Islam di Jawa, seperti pesantren Gontor. Selanjutnya adalah, mungkin kalian kira Wali Songo itu hanya 9 orang, tetapi tidak. Mereka ada banyak dan tercatat puluhan ulama yang masuk dalam kategori Wali Songo dari berbagai generasi. Materi yang selanjutnya adalah generasi awal Wali Songo. Berasal dari berbagai negara, 14.004 sampai 14.035 Masehi, Samarkand, Turki atau Mesir, Maroko, dan Front Palestina, terutama Persia. Mereka pada
berasal dari luar negeri juga teman-teman, luar negara. Ada juga yang di luar negara seperti yang saya sebutkan tadi, seperti Samarkand, Turki, Mesir, Maroko, Palestina, dan yang masih banyak lagi. Materi yang selanjutnya. Di sini saya akan menceritakan sedikit kisah tentang masing-masing Wali Songo. Yang pertama adalah Sunan Gresik atau bisa disebut Maulana Malik Ibrahim. Salah satu Wali Songo yang pertama kali datang ke Jawa. Beliau dikenal sebagai guru dari Sunan Ampel dan sering dianggap sebagai salah satu tokoh yang menyebarkan Islam melalui pendekatan yang damai dan melalui dakwah yang menekankan pada akhirnya akhlak mulia. Sunan Ampel atau Raden Rahmat, seorang ulama besar yang terkenal di Surabaya. Beliau mendirikan pesantren Ampel Denta yang menjadi pusat penyebaran Islam di Jawa Timur. Beliau dikenal karena kemampuan beliau dalam berdakwah melalui pendidikan dan pembinaan moral. Sunan Bonang, beliau adalah seorang ulama dan penyebar Islam yang sangat produktif dalam menciptakan syair dari tembang untuk memudahkan pemahaman masyarakat terhadap ajaran Islam. Sunan Bonang juga dikenal karena pendekatannya yang kultural dan seni dalam dakwahnya. Sunan Derajat, beliau adalah saudara dari Sunan Bonang dan dikenal sebagai pengusaha yang sukses mengembangkan ekonomi masyarakat sekitar. Dakwahnya lebih banyak fokus pada kesejahteraan sosial dan membantu masyarakat yang kurang mampu. Sunan Kudus, beliau dikenal karena pendekatan yang sangat menghormati tradisi lokal di Kudus. Beliau berhasil mengadaptasi banyak adat dari budaya setempat atau budaya lokal dalam dakwahnya, serta sangat dihormati oleh masyarakat setempat. Sunan Muria, beliau adalah anak dari Sunan Kalijaga dan dikenal karena dakwahnya yang sangat manusiawi. Beliau menggunakan pendekatan yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, terutama petani dan nelayan. Sunan Kalijaga dikenal dengan kemampuan beliau dalam menggabungkan ajaran Islam dengan kebudayaan Jawa. Sunan Kalijaga seringkali menggunakan wayang kulit sebagai sarana untuk menyampaikan pesan
pesan Islam. Sunan Gunung Jati. Beliau adalah salah satu wali Songo yang berdakwah di Cirebon dan dikenal sebagai penguasa di wilayah tersebut. Dakwah beliau sangat dipengaruhi oleh kebijakan politik dan sosial yang bijaksana. Terakhir adalah Sunan Tembayat. Meskipun informasi tentang Sunan Tembayat sedikit terbatas, beliau dikenal karena perannya dalam dakwah di daerah Jawa Tengah. Beliau dipandang sebagai tokoh yang menekankan pentingnya mendalami ajaran agama dan ilmu pengetahuan Islam. Berikutnya adalah hubungan antara Wali Songo dan Kesultanan Islam di Jawa. Wali Songo berperan penting dalam berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Jawa, seperti Kesultanan Demak dan Kesultanan Cirebon dan Banten. Wali Songo menyebarkan ajaran Islam secara damai dan terstrukturnya dengan menggabungkan ajaran Islam dan tradisi lokal. Materi berikutnya adalah Wali Songo berperan penting dalam berdirinya kerajaan-kerajaan Islam Jawa, seperti Kesultanan Demak dan Kesultanan Cirebon dan Banten. Wali Songo menyebarkan ajaran Islam secara damai dan strukturnya dengan menggabungkan ajaran Islam dan tradisi Jaka. Berikut adalah beberapa peran Wali Songo dalam kerajaan-kerajaan Islam di Jawa. Pertama, menjadi penasihat kerajaan. Wali Songo menjadi penasihat kerajaan seperti Sunan Kudus, yang juga menjadi panglima perang dan hakim kerajaan. Kedua, membantu membangun masjid. Wali Songo membantu membangun masjid seperti Masjid Agung Demak, membantu mendirikan kerajaan. Wali Songo membantu mendirikan kerajaan seperti Sunan Ampel yang merancang kerajaan Demak. Keempat, menyebarkan ajaran Islam. Wali Songo menyebarkan ajaran Islam seperti Sunan Kalijaga yang menyebarkan Islam melalui seni ukir, wayang, dan seni suara. Menjadi kepala pemerintah. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayat Sultan menjadi kepala pemerintah dan mendirikan Kesultanan Cirebon dan Banten. Peran yang
Dan materi selanjutnya adalah hubungan Wali Songo dengan tokoh-tokoh Islam lainnya pada masa itu. Wali Songo memiliki hubungan erat dengan tokoh-tokoh Islam lainnya, baik melalui hubungan darah, guru, murid, maupun persahabatan. Selanjutnya adalah peninggalan Wali Songo. Peninggalan Wali Songo saya ambil 2. Yang pertama, Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak ini merupakan masjid kuno yang dibangun oleh Raden Patah dari Kerajaan Demak, dibantu para Wali Songo pada abad ke-15 Masehi. Masjid ini masuk dalam salah satu jajaran masjid tertua di Indonesia. Lokasi Masjid Agung Demak terletak di Kampung Kauman, Kelurahan Bintaro, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Kedua, cerita wayang. Mungkin kalian semua sudah tahu apa itu wayang, karena sudah sering ataupun sudah biasa orang-orang Jawa melihatkan tradisi mereka kepada kalian, seperti kayak ceramah. Mungkin ada orang-orang ceramah yang memakai wayang. Mereka menyampaikan ceramahnya memakai metode wayang. Ya, mereka memakai metode wayang. Yang cerita wayang ini digunakan oleh Wali Songo untuk menyebarkan ajaran Islam. Sunan Kalijaga dan Sunan Giri adalah 2 Wali Songo yang menggunakan wayang kulit untuk berdakwah. Sunan Kalijaga adalah salah satu Wali Songo yang menggunakan wayang kulit untuk berdakwah. Ia mengubah cerita wayang yang sebelumnya bertema Hindu menjadi cerita Islam. Sunan Kalijaga juga mengubah bentuk wayang dari manusia menjadi bentuk karikatur. Sunan Giri juga menggunakan wayang kulit untuk berdakwah. Ia menggandakan pertunjukan wayang dengan isi cerita bernuansa Islam. Oke, kita akan